Pas berita tentang emas digital di China meledak, yang panik bukan cuma investor di sana. Efeknya terasa sampai ke Indonesia. Dalam hitungan hari, fitur cetak emas fisik di aplikasi mendadak antre. Beberapa denominasi kosong. Timeline penuh dengan satu kalimat yang nadanya sama. Amankan fisik sekarang. Seolah-olah kalau tidak dicetak hari itu juga, besok semuanya bisa hilang. Padahal, secara resmi Pegadaian sudah menegaskan bahwa emas digital dijamin fisik 1:1 dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Tapi begitulah pasar bekerja. Ketika sentimen bergerak, logika seringkali tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Kita hidup di era di mana kabar dari luar negeri bisa memicu respons emosional di dalam negeri dalam waktu yang hampir bersamaan. Apa yang terjadi di China sebenarnya punya konteks sendiri. Sistem, regulasi, model bisnis, dan struktur pengawasan mereka berbeda. Namun yang sampai ke telinga publik Indonesia bukanlah detail teknisnya, melainkan satu pesan besar yang lebih sederhana dan lebih menakutkan. Emas digital bisa bermasalah. Dan begitu kata bermasalah menempel pada instrumen investasi yang selama ini dianggap aman, respons alamiahnya adalah refleks bertahan. Lo bisa lihat sendiri polanya. Orang tidak lagi bertanya, mereka langsung bertindak. Bukan karena semuanya paham situasinya, tapi karena ketakutan selalu lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi. Disinilah kita perlu berhenti sebentar dan berpikir jernih. Emas digital pada dasarnya adalah representasi kepemilikan emas fisik yang disimpan oleh lembaga tertentu. Di Indonesia, Pegadaian menyatakan bahwa setiap gram yang tercatat di aplikasi didukung oleh emas fisik yang benar-benar ada, 1:1. Artinya, secara struktur, kalau semua orang mencetak sekaligus pun, secara teori emas itu tersedia. Tetapi, teori dan praktik sering dipisahkan oleh satu faktor yang sangat manusiawi, kepanikan massal. Ketika terlalu banyak orang ingin mencetak dalam waktu bersamaan, sistem distribusi bisa kewalahan, bukan karena emasnya tidak ada, tapi karena logistiknya terbatas. Ini mirip seperti bank run di sistem perbankan. Uang nasabah ada secara pembukuan, tapi kalau semua orang datang di hari yang sama untuk menarik tunai, cabang fisik bisa kehabisan kas sementara. Gue tidak sedang mengatakan bahwa risiko tidak ada. Setiap instrumen pasti punya risiko. Namun yang sering kita lupakan adalah membedakan antara risiko sistemik dan risiko psikologis. Kasus di China mungkin terkait regulasi, tata kelola, atau model bisnis yang berbeda. Tapi sentimen yang menyebar ke Indonesia lebih banyak bersifat psikologis. Begitu muncul narasi bahwa emas digital tidak nyata, maka sebagian orang langsung merasa harus memegang fisiknya untuk merasa aman. Ini bukan semata soal rasionalitas, ini soal rasa kontrol. Memegang emas di tangan memberi ilusi kepastian yang lebih konkret dibanding melihat angka di layar. Padahal kalau kita tarik lebih jauh, hampir seluruh sistem keuangan modern berdiri di atas kepercayaan. Saldo di rekening bank adalah angka digital. Saham adalah catatan kepemilikan. Obligasi adalah janji pembayaran. Bahkan uang kertas pun nilainya bertumpu pada kepercayaan terhadap negara penerbitnya. Jadi ketika kita meragukan emas digital hanya karena bentuknya digital, sebenarnya kita sedang mempertanyakan fondasi yang sama yang menopang hampir seluruh sistem finansial hari ini. Yang menarik, fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya efek globalisasi informasi. Dulu, berita dari luar negeri butuh waktu lama untuk sampai dan dipahami. Sekarang, satu potongan video, satu potongan headline bisa viral dalam hitungan menit. Konteks seringkali terpotong, detail teknis jarang dibaca, yang tersisa hanya emosi. Dan pasar, terutama pasar retail, sangat sensitif terhadap emosi. Lo mungkin berpikir bahwa keputusan investasi lo sepenuhnya rasional, tapi ketika melihat antrean panjang dan notifikasi stok kosong, otak bawah sadar kita langsung menerjemahkannya sebagai sinyal bahaya. Pegadaian sendiri sudah menyatakan bahwa emas digital mereka dijamin fisik 1:1 dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Pengawasan ini bukan sekedar formalitas. Otoritas jasa keuangan memiliki mandat untuk memastikan lembaga keuangan beroperasi sesuai regulasi, menjaga likuiditas, dan melindungi konsumen. Apakah itu berarti mustahil ada masalah? Tentu tidak. Tapi itu berarti ada mekanisme pengawasan yang berbeda dengan kasus di negara lain. Dan perbedaan konteks ini penting, walaupun sering diabaikan karena tidak sesensasional rumor. Kita juga perlu jujur bahwa fenomena buru-buru cetak fisik ini menunjukkan satu hal yang lebih dalam. Tingkat literasi keuangan kita masih perlu ditingkatkan. Banyak orang membeli emas digital tanpa benar-benar memahami bagaimana mekanismenya. Ketika harga naik, semua senang. Ketika ada kabar negatif, semua panik. Padahal, memahami instrumen itu sebelum membeli jauh lebih penting daripada panik setelah membeli. Lo tidak bisa mengandalkan rasa aman hanya karena orang lain terlihat tenang. Begitu pula sebaliknya, lo tidak seharusnya ikut panik hanya karena timeline terlihat ramai.
Ada analogi sederhana, bayangkan sebuah gedung bioskop yang penuh. Tiba-tiba ada satu orang berteriak, "Asap!" Dalam hitungan detik, orang-orang lain akan berdiri dan bergerak menuju pintu keluar, bahkan sebelum mereka benar-benar melihat asap itu sendiri. Dalam situasi seperti itu, yang paling berbahaya seringkali bukan apinya, melainkan kepanikan massalnya. Di pasar keuangan, efeknya serupa. Ketika terlalu banyak orang bereaksi bersamaan, tekanan bisa tercipta walaupun fondasinya relatif stabil. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa sentimen global bisa memicu kepanikan lokal tanpa filter. Apa yang terjadi di China bisa langsung memengaruhi keputusan nasabah di Indonesia, walaupun sistemnya berbeda. Ini menunjukkan betapa terhubungnya kita, bukan hanya dalam perdagangan dan investasi, tapi juga dalam emosi kolektif. Kita tidak lagi hidup dalam ruang terpisah. Satu guncangan di satu titik bisa menciptakan gelombang di tempat lain. Namun di tengah semua itu, ada pelajaran penting. Investasi bukan hanya soal memilih instrumen, tapi juga soal mengelola psikologi. Lo bisa punya aset terbaik sekalipun, tapi kalau tidak siap menghadapi volatilitas sentimen, keputusan lo bisa jadi tidak konsisten. Hari ini beli karena yakin, besok jual karena takut, lusa beli lagi karena FOMO. Pola seperti ini bukan strategi, itu reaksi. Dan reaksi jarang menghasilkan hasil jangka panjang yang optimal. Emas sendiri selama ini dikenal sebagai aset lindung nilai. Ketika ketidakpastian global meningkat, harga emas cenderung naik karena dianggap aman. Ironisnya, dalam kasus ini, yang memicu kepanikan justru adalah isu seputar emas digital. Ini menunjukkan bahwa bahkan aset yang dianggap paling aman pun tidak kebal terhadap isu struktural dan psikologis. Aman bukan berarti bebas dari rumor, stabil bukan berarti bebas dari sentimen. Kalau kita tarik lebih luas, fenomena ini sebenarnya bukan soal emas mata. Ini soal bagaimana kita sebagai masyarakat merespons informasi. Apakah kita langsung bereaksi atau kita berhenti sejenak untuk memverifikasi? Apakah kita memahami perbedaan antara sistem di satu negara dan negara lain, atau kita menyamaratakan semuanya dalam satu narasi besar yang terdengar menakutkan? Di era digital, kemampuan menyaring informasi sama pentingnya dengan kemampuan menghasilkan uang. Gue melihat ini sebagai momentum refleksi, bukan untuk menyalahkan mereka yang buru-buru cetak fisik karena rasa ingin aman itu wajar. Tapi untuk mengingatkan bahwa keputusan finansial seharusnya didasarkan pada pemahaman, bukan sekadar rasa takut. Kalau lo memang lebih nyaman memegang fisik, itu pilihan sah, tapi lakukan karena strategi, bukan karena panik. Bedanya tipis, tapi dampaknya besar. Pada akhirnya, emas digital di Indonesia tetap berada dalam kerangka regulasi nasional, dengan pengawasan otoritas jasa keuangan dan pernyataan jaminan fisik 1:1 dari Pegadaian. Itu fakta yang perlu dicatat. Sementara kasus di China punya konteksnya sendiri yang tidak bisa serta-merta disamakan. Sentimen global memang bisa memicu kepanikan lokal, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk ikut arus emosi atau berdiri sedikit lebih tenang dan membaca situasi lebih dalam. Dan mungkin inilah inti dari semua ini. Dunia keuangan modern bergerak sangat cepat. Informasi datang tanpa jeda. Tapi, kedewasaan finansial justru terlihat dari kemampuan untuk tidak selalu bergerak secepat itu. Kadang yang paling bijak adalah memberi diri sendiri waktu untuk berpikir, mengkonfirmasi data, memahami struktur, menghitung resiko dengan kepala dingin. Karena di pasar, yang paling mahal bukan hanya kerugian uang, tapi keputusan yang diambil dalam kepanikan. Jadi ketika lo melihat antrian cetak emas, notifikasi stok kosong, atau headline dramatis dari luar negeri, tarik napas. Ingat bahwa sistem punya mekanisme. Ingat bahwa regulasi ada untuk alasan tertentu. Dan ingat bahwa investasi adalah maraton, bukan sprint emosional. Kita tidak bisa mengontrol sentimen global, tapi kita bisa mengontrol respon pribadi. Disitulah kekuatan sebenarnya. Kalau menurut lo pembahasan seperti ini penting, supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh rumor dan sentimen, lo bisa dukung dengan cara sederhana. Like kalau lo merasa tercerahkan, share ke teman atau keluarga yang mungkin sedang panik, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas isu finansial dengan kepala dingin dan perspektif yang jernih. Karena pada akhirnya, ketenangan adalah aset yang nilainya seringkali lebih mahal daripada emas itu sendiri.